Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, nomor urut 14. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Pondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kemudian, kedudukan akidah. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akidah akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Yang kedua, dicintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dan yang keempat, dijamin rumah di surga. Kemudian yang kecil, objek akhlak. Akhlak kepada Allah menurut Kahar Mahsyur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan kepada Khalid. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada masyarakat adalah bertujuan memelihara keharmonisan tatanan masyarakat agar sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh semua anggota masyarakat ia berfungsi optimal. Selanjutnya yang ketiga, akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam berarti tingkah laku kita kepada lingkungan sekitar. Bagaimana kita bisa menjaga apa yang ada di sekitar kita, baik berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai, dan sebagainya. Yang keempat, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. D. Pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak mulia. Akhlak yang termasuk akhlak mulia yaitu amanah, ikhlas, sabar, tawakal, pemaaf, kasih sayang, adil, dan taubat. Yang kedua, akhlak tercela. Akhlak mazmumah atau tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam atau agama Allah dan Rasulnya. Adapun macam-macam akhlak mazmumah diantaranya A. Penyakit hati, antara lain disebabkan karena ada perasaan iri. Yang kedua, penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki, hasud, ghibah, dan namimah. Yang kufur. Dan yang terakhir, nifak dan fasik. Selanjutnya bagian E adalah akhlak terpuji. Yang pertama,
usaha. Usaha dalam agama Islam diartikan sebagai ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus belajar dengan rajin. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Yang keempat, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Yang kelima, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus berobat. Kemudian akhlak terpuji bagian kedua adalah tawakal. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusannya segala sesuatunya kepada Allah. Selanjutnya akhlak terpuji bagian ketiga adalah qanaah. Secara bahasa, qanaah memiliki arti yang merasa cukup atau rela. Karena ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qari'a qari'atan. Sedangkan secara istilah, qanaah memiliki arti merasa cukup dan rela menerima atas apa yang diberikan atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akhlak terpuji adalah syukur. Syukur ialah memuji pemberi nikmat atas kebaikan yang tidak dilakukannya. Selanjutnya adalah yang kelima, ridho. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ridho artinya rela, suka, dan senang hati. Sedangkan menurut bahasa adalah ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan, dan ridha merupakan akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Yang keenam adalah tasamu. Tasamu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Pengertian lain menyebutkan tasamu adalah suatu sikap menghargai pendirian seseorang, atau dalam artian bisa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda dan bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Selanjutnya, sabar. Secara bahasa atau etimologi, sabar berarti melarang dan menahan, sedangkan secara istilah syariat etimologi berarti menahan nafsu dari kesalahan, menahan lisan dan keluhan, dan menahan anggota badan dari ekspresi kesedihan yang berlebihan atau keterlaluan. Selanjutnya kedelapan adalah tawadu. Pengertian tawadu adalah rendah hati atau tidak sombong. Yang kesembilan adalah adil dan jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan
yang sebenarnya. Apa yang diucapkan itulah yang sebenarnya, dan apa yang dilakukan itu pula yang sebenarnya. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Menurut Azwar dan dalam tulis tu'u, faktor dominan yang mempengaruhi perilaku antara lain pengalaman pribadi, pengaruh seseorang dianggap penting, lembaga pendidikan dan agama, dan kebudayaan. Selanjutnya sifat yang ke-10 adalah dermawan, pemaaf, menyambung silaturahmi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dermawan diartikan sebagai pemurah hati atau orang yang suka berderma, beramal dan bersedekah. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan yaitu selalu menyayangi siapapun, rela berkorban untuk menolong manusia, tidak sombong ketika memiliki harta yang berlimpah, mendahulukan kepentingan umum. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Silaturahmi tersusun dari dua kata Arab, silah yang berarti menyambung dan rahim yang berarti kasih sayang, rahim wanita, dan dipakai bahasa kiasan maka hubungan kerabat. Jadi silaturahmi bermakna menyambung hubungan dengan kerabat. Selanjutnya bagian F, akhlak tercela. Bohong dan khianat. Bohong adalah sifat atau keadaan dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta, tidak menepati janji atau kesepakatan, atau mengakui atau melanggar hak-hak orang lain. Khianat adalah sikap tidak bertanggung jawab atas amanat atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Yang kedua adalah takabur. Takabur secara istilah, takabur adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa dirinya yang paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. Adapun cara untuk menghindari sifat takabur yaitu yang pertama, menghormati orang lain dan menghargai pendapatnya. Yang kedua, memahami dan menyadari tentang bahaya takabur, baik bahayanya di dunia maupun bahayanya di akhirat nanti. Yang ketiga, menerima setiap nikmat maupun kelebihan yang dimiliki semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyadari bahwa asal kejadian semua manusia adalah sama. Yang kelima, berusaha untuk dapat bergaul dengan siapa saja dengan baik tanpa membeda-bedakannya, baik beda pendapat maupun berbeda agama. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang keenam, mencontoh kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Ya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan nomor 9,
menyadari kekurangan diri dan mengakui kelebihan orang lain dari segi ilmu dan amal. Ya, namimah, ghibah dan zulm atau kezaliman. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang atau menceritakan keadaan seseorang atau mengabaikan pekerjaan seseorang kepada orang lain dengan maksud mengadu domba antara keduanya atau merusakkan hubungan baik antara mereka. Sedangkan ghibah berasal dari bahasa Arab yang antaranya mengumpat. Maksudnya yaitu membicarakan orang lain tentang sesuatu yang ada padanya dan orang itu tidak menyukainya bila dibicarakan semata. Orang yang dibicarakan itu tidak ada di hadapannya. Selanjutnya aniaya. Dalam bahasa Arab disebut zolim, yang berarti melampaui batas, melanggar ketentuan, keterlaluan, atau menempatkan sesuatu permasalahan tidak pada porsinya. Yang keempat, riyah, kikir, atau tabzir, boros. Riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapat pujian atau penghargaan dengan harapan agar orang lain memberikan penghormatan padanya. Menurut istilah, bukti adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara keputusan menurut adat. Kata tabzir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari kata tabzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Cara menghindari sifat riya, kikir dan tabzir yaitu riya, menyembunyikan amal kebaikan. Contoh kedua, tidak berlebih-lebihan mencela dan memuji orang. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berteman dengan orang yang ikhlas dan bertakwa. Mengingat keburukan sendiri dan melupakan keburukan orang lain. Selanjutnya, contoh untuk menghindari sifat kikir adalah perbanyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakinkan diri bahwa harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyembuhkan sifat qanaah dalam diri. Yang keempat, meyakini bahwa dengan memberi tidak membuat manusia miskin. Selanjutnya, contoh cara menghindari sifat tabzir. Ada 3 poin. Yang pertama, membuat prioritas kebutuhan. Yang kedua, bersikap lebih dewasa dalam memutuskan masalah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.